Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehandri Aditya dari kelas SIB dengan NIM 2557301110. Di sini saya akan membuat tugas dari algoritma dasar. Tugas yang pertama itu buatlah program yang meminta input angka. Program ini harus menampilkan bilangan genap jika angka tersebut genap. Program ini menggunakan if statement. Pertama, buatlah Java kelas baru di package algoritma dasar. Kasih nama tugas 1. Lalu buatlah main method sebagai tempat utama program jalankan. Program saya menggunakan scanner, jadi saya membuat objek scanner baru. Lalu buatlah input yang meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Masukkan angka. Variabel angka menggunakan integer. Setelah angka didapatkan, buat proses menggunakan if statement. Di dalam if saya membuat kondisi angka mod 2 sama dengan 0. Maka outputnya yaitu bilangan genap. Jadi, mari kita coba jalankan. Jika kita masukkan angka 6, maka dia akan menghasilkan bilangan genap. Dan jika kita masukkan angka 5, maka dia tidak akan menghasilkan output apa-apa. Program atau tugas yang kedua yaitu buat program yang menerima umur pengguna. Jika umur lebih 17 tahun, maka Anda boleh membuat KTP. Jika tidak, Anda belum boleh membuat KTP. Menggunakan if-else statement. Pertama, buatlah Java kelas baru untuk tugas 2. Kasih nama tugas 2. Seperti biasa, buatlah main method. Program saya menggunakan scanner. Buatlah objek scanner baru. Pada program ini, saya menggunakan input input yang saya ambil adalah umur. Variabel umur saya menggunakan integer. Setelah input, buatlah proses untuk melakukan pengecekan menggunakan if-else. Di dalam if-else, saya membuat umur lebih besar dari 17. Maka Anda boleh membuat KTP. Dan jika umur Anda di bawah 17 tahun, output yang keluar adalah Anda
tidak boleh membuat KTP. Mari coba kita jalankan. Jika umur Anda 20 tahun, maka Anda boleh membuat KTP. Dan jika umur Anda masih 15 tahun, maka Anda tidak boleh membuat KTP. Untuk tugas yang ketiga, buat program yang meminta input nilai mahasiswa dengan tampilan kategori sebagai berikut. Jika nilai 85 maka A, jika 70 maka B, jika 60 maka C, dan selain itu D. Gunakan if else statement. Buatlah Java kelas baru untuk tugas 3. Buatlah metode seperti biasa. Program saya menggunakan scanner, jadi buatlah objek scanner baru. Lalu buatlah input nilai mahasiswa. Masukkan nilai. Jadi variabel nilai yaitu integer. Setelah membuat nilai, buatlah proses untuk pengecekan urutan menggunakan if else. Buatlah dari yang terbesar dahulu. Jika nilai lebih besar dari 85, maka outputnya yaitu A. Lalu buatlah else if. Jika nilai lebih besar dari 70, maka outputnya itu B. Buatlah kondisi ketiga. Jika nilai lebih besar dari 60, maka akan menampilkan C. Dan terakhir, kondisi terakhir, jika tidak termasuk dari yang 3 itu atau di bawah angka 60, maka outputnya itu D. Mari kita coba jalankan. Jika nilai saya itu 80, maka grade-nya itu B. Dan jika nilai saya 50, maka itu D. Soal yang keempat, buatlah program mengecek apakah bilangan yang dimasukkan berada dalam rentang 1-10. Jika bilangan berada pada rentang tersebut, program melanjutkan pengecekan untuk menentukan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Jika bilangan genap, maka tampilkan merupakan bilangan genap, dan jika bilangan ganjil, maka tampilkan merupakan bilangan ganjil. Namun, jika bilangan yang dimasukkan berada di luar rentang 1-10, program harus menampilkan pesan bukan rentang nilai. Program menggunakan nested if. Buatlah Java kelas baru untuk tugas 4. Seperti biasa, buatlah method. Jadi program saya itu menggunakan GOptionPen. Pertama, buatlah deklarasi bilangan yaitu variabelnya integer.
Lalu buatlah input. Input saya menggunakan di option pen dengan variabel integer. Input bilangan. Lalu buatlah proses menggunakan if. Buatlah if pertama untuk mengecek apakah bilangan berada pada rentang 1 sampai 10. Bilangan lebih besar dari bilangan 0 rentang bilangan kecil dari 10. Maka buatlah kondisi baru if bilangan dua sama dengan 0, maka outputnya itu merupakan bilangan genap. Kondisi satu lagi, else outputnya itu merupakan bilangan ganjil. Lalu jika kondisi tidak berada dalam rentang 1 sampai 10, maka buatlah output bukan di rentang nilai. Nah, programnya jadi, mari kita coba jalankan. Jika kita masukkan bilangan 6, maka outputnya itu merupakan bilangan genap. Jika kita masukkan 7, merupakan bilangan ganjil. Dan jika kita masukkan angka atau bilangan 11, maka dia termasukkan dari rentang nilai 1 sampai 10. Untuk tugas yang kelima, buatlah program yang meminta input angka 1 sampai 3 yang menampilkan jika angka 1 yaitu Senin, jika angka 2 Selasa, jika angka 3 Rabu. Dan jika angka lainnya, maka hari tidak tersedia. Buatlah Java kelas baru untuk tugas 5. Seperti biasa, main method. Di sini program saya menggunakan scanner. Jadi buatlah objek scanner baru. Lalu buatlah input untuk meminta pengguna memasukkan sebuah angka dari 1 sampai 3. Di sini tadi yang saya gunakan yaitu menggunakan variabel integer.
di sini ada yang salah. Lalu proses. Di sini saya menggunakan switch cache. Masukkan hari. Untuk cache yang pertama, yaitu untuk menampilkan hari Senin. Jangan lupa untuk setiap cache diberi break, supaya program tidak melanjutkan ke cache berikutnya. Lalu buatlah cache 2. Untuk menampilkan hari Selasa. Jangan lupa diberi break. Terus buat cache ketiga untuk hari Senin, untuk hari Rabu. Dan jangan lupa dikasih break. Lalu, jika angka yang dimasukkan tidak cocok dengan semua cache, maka buatlah default untuk akan dijalankan dan menampilkan hari tidak tersedia. Nah, selesai. Mari kita coba jalankan. Jika saya masukkan angka 2, maka outputnya itu hari Selasa. Dan jika saya tidak memasukkan antara angka 1 sampai 3, coba saya masukkan angka 5, maka hari tidak tersedia.